Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut Amara dengan NIM 2522035 dari kelas PTIK 6A. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai jaringan nirkabel, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester jaringan nirkabel. Langsung saja, di sini saya akan membahas yaitu tentang apa itu antena, dan kemudian antena itu berfungsi untuk apa saja, dan kemudian jenis-jenis apa saja yang terdapat pada antena tersebut. Langsung saja. Jadi antena ini merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya juga untuk yang kita ketahui gitu. Jadi antena ini memiliki beragam wujud dan bentuk, mulai dari seutas kabel, dipol atau yagi, dan lain-lainnya. Jadi antena di sini adalah alat pasif tanpa kartu daya atau power. Nah, yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal dari radio, seperti reflektor pada lampu senter. Gunanya ini untuk membantu mengkonsentrasikan dan memfokuskan sinyal tersebut. Jadi, semua hal tersebut tergantung pada pemakaian dari penggunaan tersebut. Nah, untuk itu kita harus mengetahui atau harus memilih jenis-jenis antena yang penting untuk diketahui, sehingga nantinya penggunaan ini dapat sesuai dengan kebutuhan serta menghasilkan suatu fungsi yang maksimal gitu. Jadi, setelah kita ketahui apa itu antena, selanjutnya apa sih fungsi dari antena tersebut? Nah, jadi fungsi di sini untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikan dengan pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Nah, sebaliknya, antena ini juga berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik pada radar atau sistem komunikasi satelit, yang sering dijumpai antena yang melakukan kedua fungsi, atau peradiasi dan penerima sekaligus. Namun, sebuah teleskop radio antena ini hanya menjalankan fungsi penerimaan saja. Selanjutnya, ada macam-macam dari antena tersebut. Nah, antena yang akan kita bahas kali ini adalah antena yang digunakan untuk jaringan komputer. Kemudian, dan digolongkan juga menjadi dua jenis antena, yaitu dapat kita sebut dengan antena omnidireksional dan antena direksional. Nah, apa sih dari kedua tersebut? Yaitu yang pertama, antena omnidirektorial adalah sebuah antena yang digunakan sebagai pemancar dan juga memiliki polariasi dengan segala arah atau dengan 360 derajat. Kemudian antena direksional. Antena direksional ini adalah antena yang dapat digunakan sebagai pemancar dan juga sebagai penerima, tetapi polarisasi ke arah tertentu atau satu arah saja. Berikut jenis antena dalam jaringan komputer beserta penjelasan dan kegunaannya. Yaitu yang pertama ada antena grid. Nah, antena grid ini berbentuk seperti jaring, atau antena ini juga termasuk dari antena direksional yang memiliki polarisasi ke arah tertentu atau dari satu ke satu arah saja. Kemudian, antena ini banyak digunakan klien dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi point to point. Artinya, di mana yang disebut dengan pemancar dan penerima sama-sama menggunakan antena grid. Jadi, frekuensi yang dimiliki antena grid ini yaitu 2,4 GHz sampai 5,8 GHz, dan juga antena ini memiliki gain hingga 27 dBi. Kemudian yang kedua ada antena omni. Nah, antena omni ini yaitu antena yang mempunyai bentuk menyerupai tongkat dengan ukuran kecil gitu. Jadi, antena ini juga mempunyai pola pemancar sinyal ke segala arah yang satu sama gitu, dengan membentuk semacam suatu lingkaran atau 360 derajat guna untuk menghasilkan suatu cakupan yang luas gitu. Kemudian,
Meskipun cakupannya bisa dibilang cukup luas, tetapi jangkauan dari antena Omni ini jangkauannya itu tetap pendek. Jadi Omni ini mempunyai dua frekuensi, yakni 2,4 GHz dan 5,8 GHz serta mempunyai gain antara 3 sampai 13 dBi. Dan biasanya antena Omni ini digunakan sebagai hotspot di area seperti supermarket, warung, toko, sekolah, dan juga lainnya. Kemudian yang ketiga ada antena PVC. Nah, antena PVC ini adalah suatu antena yang termasuk ke dalam jenis antena pemancar WiFi. Kemudian terbuat dari pipa PVC dengan dilapisi aluminium foil, sehingga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan juga tidak mudah berkarat gitu. Kemudian ada pun beberapa dari keunggulan antena PVC ini, yaitu yang pertama mudah dipasang juga dalam pembuatannya gitu. Kemudian yang kedua, keunggulannya harga sangat terjangkau jika dibandingkan dengan antena yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dapat memperkuat sinyal modern seperti wulan USB dan juga handphone. Nah, selanjutnya yang keempat ada antena Yagi. Nah, antena Yagi ini adalah antena pemancar yang berbentuk seperti ikan. Antena ini dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang mempunyai bentuk batang. Antena ini termasuk antena dalam jaringan PTP atau point to point, yang merupakan antena jarang sekali digunakan untuk dalam sebuah jaringan. Nah, selanjutnya antena Yagi ini mempunyai dua frekuensi, yakni 2,4 GHz dan 5,8 GHz dan gain sampai 16 dBi. Nah, antena Yagi ini memiliki tiga bagian utama, yaitu yang pertama driven. Driven ini yaitu titik satu dengan kabel antena dan mempunyai panjang fisik dan setengah panjang gelombang dari frekuensi radio yang dipancarkan atau yang diterimanya. Kemudian yang kedua ada direktor. Direktor yaitu bagian dari pengarah antena yang berukuran lebih pendek daripada driven tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada reflektor. Reflektor di sini yaitu bagian dari belakang antena yang berfungsi sebagai pemantul sinyal dan mempunyai panjang fisik lebih panjang jika dibandingkan dengan driven tersebut. Nah, itu merupakan suatu contoh-contoh antena. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai tentang internet satelit. Nah, apa itu internet satelit? Jadi, internet satelit ini adalah layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi sebagai media transmisi data. Satelit ini mengorbit bumi pada ketinggian tertentu dan mengirimkan sinyal internet ke antena penerima atau dish yang terletak di rumah atau bisnis dari pengguna. Nah, selanjutnya, dengan teknologi ini, tentunya pengguna dapat terhubung ke suatu internet, bahkan di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan nirkabel atau fiber optik pun, maka tetap akan memiliki alternatif, yaitu dengan menggunakan internet satelit tersebut. Jadi, sejarah internet satelit ini dimulai pada tahun 1960-an ketika ada Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai mengeksplorasi kemungkinan menggunakan satelit untuk mentransmisikan data antara lokasi-lokasi yang jauh. Kemudian, pada tahun 1962, sistem komunikasi satelit pertama atau Telstar diluncurkan memungkinkan sinyal televisi ditransmisikan melintasi Samudra Atlantik. Kemudian, satelit pertama yang menyediakan layanan internet adalah HNS-1 yang diluncurkan pada tahun 1996 oleh Hagnes Network System, memberikan akses internet berkecepatan tinggi dua arah kepada pelanggan di Amerika Utara. Nah, kemudian itu merupakan sejarah singkat dari internet satelit tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas cara kerja dari internet satelit. Nah, internet satelit ini bekerja dengan menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi dengan satelit yang mengorbit bumi. Berikut ada tahapan tata cara kerjanya, yaitu yang pertama, pengiriman sinyal dari penyedia layanan. Jadi, penyedia layanan internet atau ISP tentunya mengirim sinyal dari stasiun darat yang dikenal sebagai pusat operasi jaringan atau NOC ke satelit yang mengorbit di atas permukaan bumi.
Selanjutnya yang kedua, penerimaan sinyal oleh satelit. Nah, di mana satelit yang berada di orbit menerima sinyal tersebut dan memantulkannya kembali ke bumi. Selanjutnya yang ketiga, penerimaan sinyal oleh parabola. Sinyal yang dipantulkan diterima oleh parabola yang dipasang di luar rumah pengguna. Parabola ini harus ditempatkan di lokasi yang tentunya bebas dari halangan seperti bebas dari pohon atau bangunan untuk menerima sinyal dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, penghubung ke modem. Jadi, parabola kemudian mengirimkan suatu sinyal ke modem di dalam rumah tersebut. Modem ini mengubah sinyal menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat pengguna. Selanjutnya, yang terakhir, distribusi melalui router. Jadi, jika suatu pengguna ingin menggunakan jaringan WiFi, router akan mendistribusikan sinyal internet ke dalam semua perangkat di dalam rumah kita. Kemudian, sehingga kita ingin menyederhanakan, maka alur kerja dasar dari internet satelit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna mengirimkan permintaan dan maksudnya yang pertama, pengguna mengirimkan permintaan ke modem. Selanjutnya yang kedua langkahnya, modem ini mengubah permintaan menjadi sebuah sinyal dan mengirimkan kembali ke antena parabola. Selanjutnya yang ketiga, antena parabola ini mengirimkan kembali sinyal ke satelit yang mengorbit tersebut. Kemudian yang keempat, satelit ini meneruskan sinyal ke stasiun darat. Yang terakhir, stasiun darat ini kemudian melakukan pemrosesan permintaan dan mengirimkan kembali data yang dipergunakan kembali melalui satelit ke terminal pengguna. Nah, jadi kecepatan internet satelit ini sangat meningkat. Biasanya berkisar dari 12 Mbps hingga 100 Mbps. Namun, ada beberapa faktor seperti penyedia, lokasi, jenis, dan paket yang dipilih mempengaruhi kecepatan sebenarnya. Maka meskipun cukup untuk aktivitas online dasar, mungkin tidak secepat kabel atau fiber untuk tugas-tugas dalam menuntut seperti bermain game online atau transfer file yang besar gitu. Jadi, meskipun kecepatan internet satelit ini telah berkembang pesat dalam beberapa waktu, namun tetap saja tidak secepat internet kabel atau serat optik berikut perbandingannya. Jadi, kabel ini kecepatan unduhnya mulai dari 10 sampai 500 Mbps. Kecepatan unggahnya 5 sampai 50 Mbps. Ketika kita menggunakan serat optik, maka kecepatan unduhnya itu mulai dari 250 sampai 1000 Mbps, kecepatan unggah yang sangat cepat gitu. Jadi, internet satelit ini memiliki latensi yang lebih tinggi karena jarak yang harus ditempuh sinyal tersebut, yang dapat menyebabkan penundaan yang lebih besar dibandingkan jenis internet lainnya. Meskipun begitu, internet satelit ini masih bisa menjadi pilihan terutama bagi kalangan-kalangan orang yang berada di wilayah yang kurang memadai untuk dalam wilayah yang susah sinyal gitu. Adapun jenis-jenis dari internet satelit, yaitu yang pertama ada satelit orbit geostasioner atau GEO. Nah, satelit ini ditempatkan pada titik tetap di atas khatulistiwa sekitar 35.786 km dari bumi. Meskipun menawarkan cakupan yang sangat luas, tentunya satelit GEO ini mengalami latensi yang lebih tinggi karena jarak tempuh sinyal yang jauh. Nah, kemudian yang kedua ada satelit orbit rendah atau LEO. Nah, satelit LEO mengorbit lebih dekat ke bumi, biasanya antara 500 hingga 2000 km. Tentunya kedekatan ini dapat mengurangi latensi dan dapat memberikan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan satelit GEO. Kemudian, perusahaan seperti SpaceX, Starlink, dan Amazon atau Kuiper berinvestasi besar dalam konstelasi satelit LEO ini. Nah, tentunya internet satelit ini memiliki kelebihan serta kekurangannya. Yang internet satelit ini memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan, diantaranya berdasarkan cakupannya. Nah, satelit ini menyediakan cakupan di area di mana saja layanan internet diperlukan.
Nah, teknologi ini memungkinkan orang yang tinggal di daerah terpencil pun atau pedesaan yang untuk mengakses layanan internet berkecepatan tinggi. Kemudian, berdasarkan kecepatannya, penyedia menawarkan layanan internet berkecepatan tinggi ini dengan kecepatan unduh hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah hingga 3 Mbps. Teknologi ini sangat ideal untuk melakukan streaming video dan pengunduhan yang file yang sangat besar gitu. Kemudian yang selanjutnya, kemudahan penempatan. Jadi, internet satelit ini dapat segera ditempatkan, menjadikan ideal untuk respon darurat dan pemulihan bencana. Teknologi ini dapat menyediakan konektivitas ke area yang terkena bencana, di mana jaringan komunikasi tradisional yang mengalami kerusakan. Selanjutnya yang terakhir ada koneksi seluler. Nah, internet ini dapat menyediakan konektivitas langsung ke perangkat seluler kita seperti ponsel pintar dan tablet, menjadikan ideal bagi orang yang sering berkepergian atau tinggal di daerah dengan konektivitas terbatas tersebut. Nah, jadi satelit yang lama atau rusak jauh lebih sulit dibuang daripada diluncurkan, sehingga volume sampah antariksa terus bertambah. Sampah sering terbang tak terkendali dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menimbulkan ancaman besar bagi kendaraan penelitian generasi satelit barunya nanti. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai internet seluler. Jadi, internet seluler ini adalah suatu bentuk khusus dari jaringan nirkabel yang menggunakan teknologi seluler seperti 4G atau 5G untuk memberikan akses internet ke perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Kemudian, jaringan nirkabel ini secara umum adalah suatu jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel fisik, melainkan menggunakan gelombang radio atau teknologi nirkabel lainnya untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai internet seluler atau jaringan seluler. Jadi, jaringan seluler ini adalah suatu jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara pengguna dengan praktis. Jadi, jaringan ini tentunya bersifat nirkabel atau tanpa menggunakan kabel. Dengan adanya jaringan seluler, maka tentunya akan memudahkan manusia untuk saling mengetahui informasi dengan cepat. Kemudian, sangat banyak jenis-jenis jaringan seluler yang saya pahami, yaitu yang pertama mengenai jaringan 1G atau jaringan yang merupakan teknologi suatu jaringan yang pertama kali ditemukan pada tahun 1980. Teknologi koneksi ini disebut sebagai AMPS atau Advanced Mobile Phone Service, berupa teknologi handphone dengan memanfaatkan sistem gelombang radio sederhana. Jaringan ini memiliki kecepatan yang sangat rendah dengan jangkauan yang sangat sempit sehingga belum bisa digunakan secara luas. Kemudian yang kedua ada jaringan 2G. Nah, mulai dikenal pada tahun 1990-an yang disebut sebagai Global System for Mobiles atau GSM dan Code Diffusion Multiple Access atau CDMA. Kemudian, jaringan ini sudah dapat mengirimkan teks atau SMS dan suara. Akan tetapi, fitur ini akan menghabiskan biaya yang sangat besar karena penggunaan dial-up yang dihitung per menit jika pengguna ingin terhubung ke internet tersebut. Kemudian yang ketiga ada jaringan yang muncul pada tahun 1990. Teknologi yang muncul menggantikan jaringan 2G yang dikenal dengan Enhanced Data Rates for GSM Evaluation. Pengguna menggunakan jaringan ini bisa menikmati akses yang lebih cepat dan dapat mengirimkan SMS. Kemudian yang keempat ada jaringan 3G. Nah, jaringan ini diperkenalkan pada awal tahun 2000-an sebagai Wideband Code Diffusion Multiple Access atau WCDMA dengan kecepatan transfer data cepat 144 kbps hingga 2 mbps. Jaringan ini dapat melayani suatu data broadband seperti internet,
video streaming, video conference, video on demand, musik on demand, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada jaringan 4G. Jaringan 4G ini menggunakan teknologi Long Range Evaluation atau LTE yang memungkinkan adanya kecepatan 49 hingga 50 Mbps dengan latensi 50 milidetik. Dengan kecepatan yang tinggi, tentunya koneksi jaringan ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dalam mengakses suatu internet. Kemudian yang terakhir ada jaringan 5G. Nah, jaringan 5G ini merupakan suatu jaringan terbaru yang sekarang sudah mulai kita ketahui, yang mana teknologi ini juga masih dalam tahap pengembangan. Jaringan 5G ini memiliki kecepatan hingga 10 GB dengan latensi 1 milidetik. Jaringan 5G ini mampu memberikan suatu layanan streaming film dan video dengan kualitas tinggi, kualitas video call lebih lancar dan jernih, serta lainnya. Tentunya berdasarkan seiring dengan waktu, jaringan seluler ini akan terus berkembang berdasarkan penggunaan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin mudah. Maka dengan itu kita harus bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Baik, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai tentang jaringan ad hoc. Nah, langsung saja kita memasuki definisi. Jaringan ad hoc ini adalah suatu bagian dari penemuan teknologi yang harus dikembangkan sampai saat ini. Apa sih sebenarnya jaringan ad hoc ini? Nah, secara Latin, ad hoc ini memiliki arti yang bertujuan untuk. Frase ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu solusi yang sedang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Pada jaringan komputer, ad hoc ini mengacu pada koneksi jaringan yang dibuat untuk satu tujuan dan tidak memerlukan router. Nah, kemudian baik, langsung saja memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai tentang jaringan ad hoc. Nah, apa sih sebenarnya jaringan ad hoc? Jadi, jaringan ad hoc ini adalah suatu koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lainnya. Ad hoc ini termasuk ke dalam suatu banyak jenis WLAN atau Wireless Local Area Network yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lainnya. Node dalam ad hoc ini bersifat sangat dinamis. Node ini mudah berubah, juga multifungsi, diantaranya sebagai penerima dan pengirim informasi atau data, penunjang node lain, serta sebagai pendukung jaringan dengan menggunakan ad hoc. Maka tidak perlu lagi menggunakan node perantara, contohnya seperti access point. Nah, adapun karakteristik dari jaringan ad hoc ini, yaitu yang pertama router free. Artinya, berbagai file antar komputer satu dengan yang lain tanpa memerlukan router merupakan suatu keuntungan utama ketika kita menggunakan jaringan ad hoc. Oleh karena itu, menjalankan suatu jaringan ad hoc ini bisa lebih terjangkau daripada jaringan tradisional. Artinya, Anda tidak perlu menggunakan biaya tambahan seperti menggunakan router, namun jika Anda hanya memiliki satu komputer saja, tidak memungkinkan untuk menggunakan suatu jaringan ad hoc ini. Nah, yang kedua karakteristiknya multiple wireless link. Artinya, setiap node dalam ad hoc ini memiliki mobilitas tinggi yang memungkinkan beberapa interface dapat terhubung dengan beberapa node lainnya. Jaringan ini juga bisa dengan cepat dibuat dalam situasi apapun, meski dalam keadaan darurat. Kemudian yang ketiga, dynamic topologi. Nah, artinya node pada ad hoc ini juga berfungsi sebagai mobile. Dengan demikian, topologi jaringan di dalam bisa berubah dengan acak. Jika terjadi kesalahan dalam sebuah jaringan, masalah yang lebih kompleks akan terjadi pada routing protokol tersebut. Nah, yang selanjutnya yang keempat, limited resources. Ad hoc adalah salah satu jenis jaringan wireless. Karenanya ia memiliki limit pada kapasitas memori dan dayanya. Kemudian yang kelima, high speed.
Nah, High-speed ini menggunakan jaringan ad hoc, tidak memerlukan perangkat keras maupun perangkat lunak tambahan. Jika Anda perlu menghubungkan hanya ke komputer dengan cepat dan mudah, maka ad hoc ini adalah solusi yang sangat tepat. Nah, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis ad hoc. Nah, jaringan ad hoc nirkabel ini dikategorikan dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, Mobile Ad Hoc Network atau MANET. Sesuai namanya, jaringan MANET ini merupakan suatu jaringan ad hoc perangkat seluler atau bersifat mobile. Nah, MANET ini bisa bergerak bebas pada jaringan yang tidak terkait gitu. Selanjutnya yang kedua, Vehicular Ad Hoc Network atau VANET. Nah, digunakan untuk komunikasi antar kendaraan. Infanet atau kendaraan jaringan cerdas. Baik, hanya sekian materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Bapak dosen pengampu, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.